Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali pagi hari ini saya menyapa saudara di dalam program Renungan Pagi Hari. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 24 ayatnya yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema atau judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Eliezer, hamba yang melakukan ketetapan Tuhan. Kejadian pasal 24 ini cukup panjang, tapi kita akan coba melihat atau mempelajari secara keseluruhan dari pasal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang ketetapan Tuhan, maka saya ingin mengutip beberapa pendapat teolog besar mengenai istilah ketetapan Tuhan. Menurut Miliar C. Erickson, ketetapan Tuhan adalah keputusan kekal Tuhan yang membuat segala sesuatu pasti akan terjadi. Bahkan Erickson berpendapat ketetapan Tuhan itu sama dengan rencana Tuhan. Lalu ada pendapat dari Henry Tyson. Henry Tyson mengatakan bahwa ketetapan Tuhan adalah rencana Tuhan yang dilandaskan pada pertimbangan ilahi yang bijaksana dan kudus untuk kemuliaannya sendiri. Sedangkan menurut para teolog reform, salah satunya Louis Berkop mengatakan bahwa ketetapan Tuhan adalah tujuan kekal Tuhan yang sesuai dengan pertimbangan kehendaknya untuk kemuliaannya sendiri. Nah, kalau kita melihat dari beberapa catatan atau poin dari para teolog ini, maka kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa ketetapan Tuhan itu adalah salah satu bagian daripada rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang di dalam Tuhan, seseorang yang melakukan ketetapan Tuhan dalam hidupnya tentu sudah pasti dia adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Dan untuk taat kepada Tuhan, kita tidak perlu sekolah tinggi, kita tidak perlu menghabiskan banyak uang dan lain sebagainya. Sebab seseorang yang taat atau tidak itu, seseorang melakukan kehendak Tuhan atau tidak itu sangat bergantung kepada persekutuan dan hubungan pribadinya dengan Tuhan tiap-tiap hari. Karena itu pada pagi hari ini kita belajar dari seorang Eliezer atau seorang hamba dari Abraham, di mana hamba ini diberikan tanggung jawab yang sangat besar oleh majikannya. Dia diberikan sebuah misi untuk mendapatkan pasangan hidup bagi Ishak, anak dari Abraham. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari coba kita menelusuri ciri-ciri orang yang melakukan ketetapan Tuhan dengan kita bisa belajar dari kehidupan Eliezer ini. Yang pertama adalah ciri orang yang melakukan ketetapan Tuhan adalah dia taat kepada perintah dan dia berkomitmen. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, hamba itu tidak hanya komit, tetapi dia taat, ya, bahkan dia bersumpah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Abraham. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, tadi dikatakan firman Tuhan bahwa hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Jadi hamba ini bersumpah kepada Abraham. Itu menunjukkan satu loyalitasnya dan kesetiaannya kepada Abraham. Yang kedua, ciri orang yang melakukan ketetapan Tuhan adalah memiliki kehidupan doa yang baik. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan
hamba ini, Eliezer ini. Secara khusus kita melihat pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Kita melihat di sana bagaimana hamba ini memulai tugasnya dengan menyerahkan misi perjalanannya kepada Tuhan lewat doanya. Saudara, doa adalah sebuah sistem yang sudah dirancang oleh Tuhan kepada semua umat manusia, di mana kita bisa meminta, berharap, kita bisa berkomunikasi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini itulah yang dilakukan oleh hamba ini. Dia sadar bahwa dia seorang yang lemah dan tanggung jawab yang diembannya itu begitu berat. Dia menyadari bahwa tanpa bantuan Tuhan dia tidak akan bisa sukses, dia tidak akan bisa berhasil. Karena itu dia berdoa, dia memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, supaya apa yang diembannya ini, yang dikerjakannya ini berhasil dengan baik. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang melakukan ketetapan Tuhan, kalau kita melihat dari kehidupan hamba ini adalah dia tahu untuk bersujud syukur. Kalau kita melihat di dalam ayat 26 dan 27, kemudian ayat 48 dan ayat 52, kita melihat di sana ya. Di dalam ayat 26 dan 27 dikatakan firman Tuhan, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Sebagai hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk mengemban amanat besar, sudah selayaknya dia bersyukur atas penyertaan Tuhan yang menuntunnya di dalam tugas tanggung jawabnya. Hamba Abraham ini, saudara-saudara, adalah seorang yang mempunyai hati hamba yang luar biasa. Dia menyembah Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, walaupun dia tahu bahwa misi ini sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Ishak, putra daripada Abraham. Jadi dia mengerti, dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah membuat perjalanannya berhasil. Kemudian yang keempat, saudara, ciri orang yang melakukan ketetapan Tuhan adalah dia menuntaskan tugas dengan baik. Di dalam ayat 55 sampai 61 kita bisa melihat di sana. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa kebiasaan manusia itu biasanya suka menunda-nunda satu pekerjaan, tetapi tidak dengan apa yang dilakukan oleh Eliezer ini. Dalam ayat 56 firman Tuhan berkata, tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kalau kita melihat di sini, sebenarnya hamba ini punya waktu selama 10 hari untuk bisa menikmati waktu istirahat. Ya, ketika keluarga Ribka meminta waktu 10 hari untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak mereka, tetapi hamba ini menolak, sebab ada tanggung jawab yang harus dia berikan, atau pertanggungjawaban yang harus dia berikan kepada tuannya Abraham. Ini menunjukkan satu sikap, satu tindakan bahwa dia ingin menuntaskan tugas itu dengan selesai dengan baik. Dan yang terakhir, ciri dari orang yang melakukan ketetapan Tuhan adalah berlaku rendah hati. Di dalam ayat yang ke-65 firman Tuhan berkata, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu.
Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun seluruh misi ini dikerjakan oleh hamba ini, namun hamba ini dengan kerendahan hati mengakui bahwa Ishaklah yang menjadi tuannya. Dia sadar akan posisinya, siapa dia, dan dia tidak mencuri kemuliaan tuannya. Jadi pagi hari ini kita belajar, saudara, bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan status kita sebagai anak Allah untuk berlaku sombong, apalagi tinggi hati. Tapi mari kita belajar dari sikap dan tindakan hamba Abraham ini, yaitu apa? Dia hidup taat, dia memiliki kehidupan doa yang baik, dia tahu bersyukur, dia menyelesaikan tugas sampai tuntas dan tetap rendah hati. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.